Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan agar kalian tidak sampai terkena COVID-19. Sebelum pelajaran ketiga kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk hari ini kita sampaikan tentang keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Pada awal kemerdekaan, Indonesia betul-betul seperti bayi belum lahir, belum punya apa-apa, hanya proklamasi 17 Agustus 45. Kalau kita pandang dari segi ekonomi, bagaimana keadaan perekonomian pada awal kemerdekaan? Jelas, perekonomian Indonesia amburadul karena memang tidak ada pemasukan sama sekali. Apalagi perekonomian kita adalah warisan perekonomian kolonial, yaitu Belanda maupun Jepang. Sehingga sumber daya alam kita mengalami kerusakan yang parah. Bahkan pada masa Belanda banyak tempat-tempat vital, tempat-tempat produktif semua di bumi hanguskan. Sehingga perekonomian kita memang mengalami kelumpuhan pada awal kemerdekaan karena memang tidak ada pemasukan sedikit pun. Sehingga pejabat-pejabat kita pada waktu betul-betul kerja untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak ada pamrih sedikit pun. Yang kedua, terjadi inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena pada waktu itu Belanda mengeluarkan mata uang secara besar-besaran. Jepang mengeluarkan mata uang besar-besaran sehingga mata uang beredar tidak terkendali. Sehingga nilai mata uang sangat rendah. Jumlah uang banyak namun nilainya sangat rendah. Yang ketiga, karena terjadi blokade ekonomi oleh Belanda. Jadi pada awal kemerdekaan Belanda sengaja menghadang di lautan. Kapal-kapal Belanda dan sekutu itu standby di lautan untuk menghadang agar Indonesia tidak bisa ekspor impor keluar, terutama pertanian, sehingga perekonomian Indonesia mengalami kelumpuhan. Ternyata Belanda punya tujuan sendiri ternyata Belanda mempunyai tujuan tersendiri untuk membelada perekonomian Indonesia. Agar Indonesia mengalami kelumpuhan ekonomi, rakyat memberontak pada pemerintah, Belanda akan kembali sok pahlawan. Namun, kenyataannya rakyat justru simpati pada pemerintah kita yang baru berdiri. Ternyata tujuan Belanda gagal dalam memblokade ekonomi. Otomatis perekonomian yang seperti ini, pemerintah berusaha untuk bagaimana mengatasi perekonomian pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah pemerintah melakukan 3 mata uang sekaligus. Reserve Bank, mata uang Hindia Belanda, mata uang Jepang. Walaupun mata uang sangat banyak ini. Namun, ya akhirnya terjadi inflasi tadi. Namun tetap diberlakukan sementara. Yang banyak kena dampaknya para petani pada waktu itu. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, para petani banyak menjual aset-asetnya. Ternyata setelah jual sawah, jual sapi, dapat uang banyak disimpan, ternyata terjadi inflasi sehingga mata uang mereka sangat rendah sekali. Jadi para petani yang kena dampaknya. Yang kedua adalah pemerintah mengadakan pinjaman nasional. Ini salah satu bukti kecintaan rakyat pada pemerintah. Rakyat pinjam kepada pemerintah, pinjam kepada rakyat. Terkumpul kurang lebih 500 juta waktu itu. Kalau sekarang mungkin 500 triliun. Rakyat berbondong-bondong, yang punya sapi dijual, disumbangkan pada pemerintah. Yang punya emas dijual. Bahkan Aceh dari cintanya kepada Republik Indonesia membelikan
helikopter. Sampai sekarang ada helikopter Balue di Aceh. Ini salah satu bentuk kecintaan Aceh terhadap pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri. Kemudian yang ketiga, pemerintah menciptakan ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti The Jeff Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang dengan nilai yang sangat gratis. Satu uang ORI, 1000 uang Jepang menjadi 1 ORI. Jadi salah satu menasionalisme keuangan kita. Jadi pada mulanya memang 3 mata uang, namun tinggal 1 uang Republik Indonesia. Ini dalam segi ekonomi. Kemudian pemerintah juga membentuk suatu lembaga BNI, Bank Nasional Indonesia, yang sebelumnya untuk mengatur kurs rupiah, yang semula semuanya di handle oleh Belanda maupun Jepang. Ini sudah Indonesia sendiri sudah menghandle keuangan negara Indonesia dengan adanya BNI. Yang berikutnya ada menembus blokade ekonomi Belanda. Lautan yang dihadang oleh kapal-kapal Belanda. Bagaimana pemerintah kita menembus blokade itu, yang semulanya nggak bisa ekspor impor karena dihadang di lautan. Pemerintah mengadakan beberapa taktik. Salah satu tokoh kita, orang Cina, John Lee, ini tokoh lautan yang tahu betul seluk-beluk lautan, tahu jalan-jalan tikus lautan, sehingga walaupun sering dia lolos dari sergapan Belanda, walaupun tanpa lampu dia bisa jejak di lautan, tahu di mana karam nam. Orang Cina yang rasa nasionalismenya sangat tinggi, bahkan dia dulu ikut Belanda lama sehingga tahu betul bagaimana keadaan laut Indonesia. Bagaimana cara menembus blokade? Pertama, memindahkan pelabuhan kita bongkar muat barang tidak lagi di Jawa, pindah ke luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menghindari pantauan dari Belanda. Jadi di luar Jawa mulai dihidupkan kembali, pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa dihidupkan kembali, sehingga mereka bisa langsung mencari sasaran-sasaran negara yang bisa diajak ekspor impor tanpa melalui pelabuhan utama yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua adalah bagaimana cara menembus. Indonesia mengirim bantuan kepada India. India yang lagi kelaparan, Indonesia mengirim ribuan ton beras ke India. Aneh, ini aneh. Indonesia lagi baru merdeka, nggak punya apa-apa, namun mampu mengirim bantuan beras ke India. Namun sebaliknya, justru India mengirim obat-obatan pada Indonesia. Ini diplomatis secara politik. Bahkan India mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Awalnya ekonomi, tapi berkaitan dengan politik. Akhirnya India mendukung perjuangan rakyat Indonesia, Mesir mendukung perjuangan rakyat Indonesia, Palestina, banyak negara-negara lain yang mendukung perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mengadakan hubungan langsung dengan pedagang-pedagang swasta yang ada di Singapura. Jadi para saudagar-saudagar swasta kita langsung mengadakan perdagangan dengan Singapura untuk menembus ini. Otomatis pakai bendera Singapura. Nah ini, karena untuk mengelabui armada laut Belanda yang ada di lautan. Kemudian ini dalam segi ekonomi untuk menembus blokade. Berikutnya adalah dalam bidang birokrasi. Bagaimana dalam bidang birokrasi? Ingat bahwa setelah Indonesia merdeka itu kita belum menjadi sebuah negara. Proklamasi 17 Agustus 45 belum terbentuk sebuah negara. Terbentuknya sebuah negara paling enggak ada 5. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemimpin, ada konstitusi,
ada pengakuan dari dunia internasional. Indonesia mulai terbentuk menjadi sebuah negara paling enggak mulai tanggal 18 Agustus 45. Karena apa? Karena pada waktu itu sudah mulai ada pemimpinnya, karena sudah diangkat presiden dan wakil presiden. Dari Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yang kedua, sudah mulai punya konstitusi, karena sudah disahkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila yang ada sekarang ini adalah Pancasila yang disahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 45. Itu Pancasila, bukan Pancasila tanggal 1 Juni. Yang ketiga adalah terbentuknya KNP, KNI, Komite Nasional Indonesia. Yang nantinya Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di semua daerah-daerah yang ada di Indonesia sebagai kepanjangan dari DPR MPR sebelum pemilihan umum. Jadi sebelum DPR dan MPR adalah yang melaksanakan adalah nanti KNP, Komite Nasional Indonesia, yang pada awalnya dibentuk membantu tugas-tugas presiden yang nantinya akan berubah menjadi DPR MPR sebelum pemilihan umum. Kemudian dalam bidang birokrasi tanggal 22 Agustus 45 pemerintah membentuk 12 kementerian. Jadi ada 12, memang tidak terlalu banyak lembaga yang diurus sehingga cuma 12. Kalau kita dibandingkan sekarang banyak sekali lembaga kementerian, bahkan jumlah provinsi pun waktu itu hanya 8. Kalau dibandingkan dengan sekarang hampir 3, kalau nggak salah 34 provinsi. Jawa itu hanya 8 provinsi. Kemudian pemerintah membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan melalui PPKI, karena satu-satunya lembaga yang berkuasa waktu itu adalah PPKI, bukan MPR, satu-satunya lembaga membentuk satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Nasional Indonesia. Otomatis dengan terbentuk satu partai ini mengkhawatirkan tokoh-tokoh partai politik yang sudah ada sebelumnya. Sehingga banyak komplain, banyak kritikan dari berbagai pihak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar, yang nantinya akan dievaluasi. Kemudian keluarlah maklumat pemerintah nomor 3 November 45, yaitu pemerintah memberikan peluang untuk mendirikan partai-partai politik, sehingga tidak hanya satu partai. Kenapa pemerintah memberi kebebasan untuk mendirikan partai politik walaupun sebelumnya sudah dibentuk satu partai politik? Paling nggak ada 3 alasan pemerintah mendirikan partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah nomor 3 November 45. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi. Karena ciri khas negara demokrasi minimal ada 2 partai politik. Maka semenjak dibukanya keran mendirikan partai politik, banyak loh partai-partai politik yang berdiri di Indonesia. Ibaratkan jamur tumbuh di musim hujan. Yang kedua, karena mendapat protes dari partai-partai politik yang sudah ada sebelumnya. Karena partai-partai politik pada zaman Belanda mereka berjuang mati-matian. Bahkan tidak sedikit mereka yang keluar masuk penjara karena ingin Indonesia merdeka yang diperjuangkan melalui partai politik. Namun setelah merdeka kok pemerintah hanya mengesahkan satu partai politik. Yang ketiga, untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia bukan negara pemberian Jepang. Karena ada isu bahwa Indonesia merupakan negara yang akan terbentuk seperti negara Jepang, yaitu berbentuk kaisar. Sehingga untuk menghindari ini,
maka diberi kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik. Kemudian di bidang militer, tadi sudah dalam bidang ekonomi, birokrasi, yang ketiga dalam bidang militer. Pada awalnya pemerintah hanya membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang tugasnya hanya menolong para korban perang. Karena hanya membentuk BKR, hanya menolong para korban perang, banyak komplain dari daerah-daerah yang punya semangat tinggi berjuang. Mereka mulai membentuk milisi-milisi militer yang sebenarnya fun aksi. Mereka tidak menyaingi pemerintah, namun ingin mereka berjuang melawan, melucuti Jepang, sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Lantas kenapa pemerintah hanya membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat? Ternyata pemerintah kita sangat bijak dan sangat hati-hati. Pemerintah khawatir mengundang musuh yang sudah ada di Indonesia, baik itu Jepang yang masih bersenjata, sekutu yang mulai datang, belum sisa-sisa tentara Belanda. Khawatir terjadi pertumpahan darah yang lebih meluas lagi, sehingga pemerintah sengaja tidak membentuk tentara. Namun berikutnya tentara sekutu mulai mendarat, mulai datang ke ini, bahkan mendarat di Jakarta mulai September. Karena sudah mulai mendarat, maka pemerintah membentuk militer. BKR menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Wah, rakyat bekas-bekas Senendan, Taipodan, Peta, Haihu berbondong-bondong mendaftar menjadi tentara keamanan. Tentara Keamanan Rakyat, sehingga karena mereka sudah biasa berperang di sini, sehingga semangat mempertahankan kemerdekaan. Yang laut TKR menjadi TRI, yang kemudian menjadi TNI 5 Oktober 1945. Inilah tentang kehidupan Indonesia pada awal kemerdekaan, baik dipandang dari segi ekonomi, birokrasi maupun militer. Bahwa tadi sudah dikatakan Indonesia mulai terbentuk menjadi sebuah negara mulai tanggal 18 Agustus 1945. Saya kira sampai di sini. Tolong anak-anak ini dirangkum materi ini, ditambah dengan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Jadi ada tugas rangkum video ini ditambah dengan pengembalian Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira cukup sampai di sini. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.